pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai proses tenaga endogen berupa fenomena tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk atau deformasi kulit bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa permukaan bumi terbentuk dari lapisan batuan yang disebut kulit bumi atau litosfer. Kulit bumi mempunyai ketebalan relatif sangat tipis, sehingga mudah pecah-pecah menjadi potongan-potongan kulit bumi yang tak beraturan yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik ini terus bergerak, baik secara horizontal maupun vertikal karena pengaruh arus konveksi dari lapisan di bawahnya atau astenosfer. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan tektonisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak eferogenetik dan gerak orogenetik. Adapun proses lipatan atau folded process, yaitu suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan, sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak selipatan atau antiklin, serta lembah lipatan atau siklin. Selanjutnya adalah patahan atau fold process. Adapun patahan terbagi menjadi tiga, yaitu A. Patahan akibat dua tekanan yang arahnya bersifat horizontal dan saling menjauh. B. Patahan akibat tekanan yang arahnya vertikal. C. Patahan akibat dua tekanan horizontal yang berlawanan arah. Vulkanisme adalah proses yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menerobos ke lapisan atasnya atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah campuran batuan cair pijar, liat, dan sangat panas yang terdapat pada lapisan kerak bumi. Suhu magma biasanya berkisar antara 700 sampai 1300 derajat Celcius. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Bentuk gerakan magma dibedakan menjadi dua, yaitu ekstrusi magma dan intrusi magma. Ekstrusi magma adalah suatu kegiatan penerobosan magma ke permukaan bumi. Material yang keluar dari aktivitas ini antara lain lahar, lava, eflata, dan ekalasi atau gas. Intrusi magma adalah proses penerobosan magma ke dalam litosfer tetapi tidak mampu mencapai permukaan bumi. Gejala intrusi magma yaitu batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi korokatogang, dan apolisa. Berdasarkan proses keluarnya magma terbagi menjadi tiga, yaitu erupsi efusif atau aliran terjadi pada gunung perisai, erupsi eksplosif terjadi pada gunung Mar, dan erupsi campuran terjadi pada gunung api strato. Tipe-tipe gunung berapi: 1. Gunung berapi Mar berbentuk seperti danau dan hanya terjadi satu kali letusan. 2. Gunung api strato berbentuk seperti kerucut kecil yang terjadi karena letusan dan lelehan yang bergantian. 3. Gunung api perisai yang terjadi karena lelehan yang berbentuk lempeng yang sangat landai. Seisme atau biasa dikenal dengan istilah gempa bumi adalah fenomena getaran bumi yang terjadi karena tumpukan energi dari dalam bumi atau tenaga endogen yang dilepaskan. Gempa bumi terjadi secara tiba-tiba atau tidak memiliki tanda-tanda apapun yang menandakan akan terjadi dan berlangsung secara singkat maupun lama. Meskipun begitu, getaran gempa bumi dapat diukur dengan menggunakan alat bernama seismograf dalam satuan skala Richter, sehingga kekuatan dan jangkauan getarannya dapat diketahui. Pada dasarnya gempa bumi adalah gejala alami bumi. Namun karena berpotensi merusak bangunan dan membunuh manusia yang tinggal di permukaan bumi dari efek getarannya, gejala gempa bumi termasuk dalam ancaman bahaya bagi manusia.
Jenis-jenis seisme berdasarkan penyebab terjadinya gempa. Terdapat 3 jenis gempa bumi, yaitu 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas tektonik berupa pergeseran antar lempeng-lempeng tektonik. Apabila terdapat 2 lempeng yang bergerak kemudian bertemu dan terjadi kontak, maka lempeng-lempeng tersebut akan melepaskan energi sehingga menimbulkan getaran dan akan membentuk relief permukaan bumi yang beragam. 2. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas vulkanisme berupa letusan gunung berapi. 3. Gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi pada skala yang kecil dan biasanya terjadi pada area yang memiliki banyak rongga di bawah tanah. Tahukah kalian bahwa ketiga paparan sebelumnya termasuk ke dalam bentuk tenaga endogen, di mana tenaga endogen merupakan bagian dari tenaga geologi. Lantas apa itu tenaga geologi? Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi terbentuknya muka bumi, baik yang berasal dari dalam maupun luar bumi. Secara umum, tenaga geologi terbagi menjadi 2, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Dan kali ini pembahasannya mengenai tenaga endogen saja. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga endogen adalah tenaga awal yang membentuk relief permukaan bumi daratan dan lautan, di mana dapat berupa tektonisme, vulkanisme, juga seisme ataupun gempa bumi. Sekian video pembelajaran dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.